kisah kali ini saya akan membawakan sebuah cerita yang berjudul Perias Pengantin Setan. Narasumber kali ini bernama Mas Tupang, dan cerita ini saya ambil dari akun Twitter Lentera Malam. Dan seperti apa cerita kali ini? Langsung saja kita masuk ke ceritanya. Mas Tupang perias pengantin di salah satu kota. Pada waktu itu, Mas Tupang tinggal di Trenggalek. Karena jauh dari perkotaan, beliau pun pindah ke Tulungagung. Hampir 2 tahun tinggal di Tulungagung. Rupanya ada masalah dari rumah yang ditempatinya, sehingga mau tidak mau Mas Tupang harus pindah rumah. Tapi Mas Tupang akhirnya balik lagi ke Trenggalek, yang mana keesokan harinya adalah malam 1 Suro. Menurut kepercayaan Jawa, di malam 1 Suro tidak boleh ada perpindahan rumah. Namun dengan terpaksa Mas Tupang harus tetap pindah. Beliau akhirnya mencari rumah kontrakan yang mana ternyata rumahnya adalah rumah tusuk sate. Rumah tusuk sate adalah rumah yang langsung menghadap ke pertigaan jalan. Saat itu Mas Tupang tinggal berdua bersama ibu angkatnya. Beliau juga sering keluar kota untuk merias pengantin. Semenjak tinggal di rumah itu, Mas Tupang mulai mengalami hal yang sangat janggal. Apalagi ketika dia mendapati panggilan telepon dari ibunya. "Apa ini kamu? Habis makan kok nggak diberesin?" Omelan ibunya. Pada saat itu Mas Tupang bingung karena posisinya lagi di luar kota. Karena nggak mau membuat ibunya takut, Mas Tupang hanya meminta maaf saja. "Iya mah, maaf ya," katanya. Awalnya Mas Tupang tidak menghiraukan hal tersebut. Namun semakin lama banyak sekali kejadian di luar nalar yang menimpa dirinya dan ibunya. Suatu hari Mas Tupang lagi tidur di depan TV. Tiba-tiba setelah bangun, mendadak dia ada di lantai 2. Karena saat itu ada di bulan Suro, Tupang tidak berani ambil resiko untuk membuat acara selamatan. Mereka lalu menunggu setelah selesai bulan Suro. Pada akhirnya, setelah bulan Suro berlalu, Mas Tupang dan ibunya membuat acara selamatan dan doa bersama. Namun setelah acara itu, ibu angkat Mas Tupang mendadak lumpuh. Mas Tupang terkejut karena ibunya tiba-tiba sakit, padahal beliau tidak ada riwayat penyakit darah tinggi, diabetes, atau yang lainnya. Ketika diperiksakan, ibunya menderita stroke. Pada akhirnya, ibu diputuskan agar ikut di rumah kakaknya Mas Tupang. Setelah kejadian itu, Mas Tupang tinggal sendiri. Sampai akhirnya kejadian pandemi yang mana semua kegiatan harus di stop dan di lockdown mendadak. Saat itu Mas Tupang juga harus stay di rumah aja karena nggak ada kegiatan acara pernikahan. Jadi Mas Tupang nggak dapat job sama sekali. Mas Tupang tinggal di rumah tusuk sate itu sendirian. Di malam pertama beliau tinggal, Mas Tupang selalu mendengar suara gending Jawa. Padahal di sekitar tetangganya juga nggak ada orang. Banyak rumah yang kosong. Nggak hanya itu,
Mas Tupang sering mendengar suara air keran yang menyala sendiri. Akhirnya gak kehabisan akal, Mas Tupang mengundang teman-temannya. Namun setelah teman-temannya tinggal di sana, banyak sekali yang komplain. Mereka komplain karena selalu dengar suara orang ketawa. Jadi akhirnya gak ada teman-temannya yang datang di sana. Saat itu Mas Tupang mulai khawatir karena gak ada pemasukan sama sekali. Opsi yang Mas Tupang pilih adalah nge-live untuk mendapat interaksi penonton. Tapi sayang, gak ada yang tertarik dengan live streamingnya. Hari demi hari berlalu, sampai akhirnya memasuki bulan puasa. Saat itu Mas Tupang masih tinggal di rumah itu. Karena bulan puasa, orang-orang gak ada yang boleh bikin acara besar seperti pernikahan, selamatan, tarawih, dan lain-lain. Ditambah juga saat itu sedang lockdown. Tiba-tiba saat Mas Tupang lagi nge-live, beliau mendengar suara ketukan pintu. Saat itu ada bapak-bapak dan ibu-ibu yang bertamu. Bapak itu memakai baju batik dengan kopiah, sementara ibunya memakai baju daster panjang. Mereka berdua menaiki sepeda ontel. Mas Tupang mempersilahkan kedua tamu itu untuk masuk. Lalu mereka berdua menyampaikan maksud dan tujuannya datang ke rumah Mas Tupang. Mas, mohon izin. Apakah Mas gak keberatan kalau kami meminta untuk merias? Tanya bapak itu dengan sopan. Merias apa, Pak? Mas Tupang penasaran. Merias pengantin lah, Mas, jawab bapak itu. Acaranya kapan sih, Pak? Tanya Mas Tupang. Maaf, karena acaranya besok pagi, jadi nanti malam saya jemput saja. Mas Tupang dan bapak itu saling mengobrol. Mas Tupang berpikir itu adalah bulan puasa dan sedang lockdown. Kok bisa-bisanya acara tersebut bisa terselenggara? Mas Tupang mulai bertanya-tanya. Acaranya di mana ya, Pak? Bapak itu menjelaskan. Ada di desa sana, Mas. Jadi saat itu acaranya ada di salah satu desa di daerah Trenggalek. Karena saat itu Mas Tupang gak ada pemasukan, akhirnya Mas Tupang menerimanya. Saat itu Mas Tupang dikasih uang 1 juta untuk DP. Setelah itu bapak tersebut pamitan bersama istrinya. Setelah pasangan suami istri itu pamit, Mas Tupang langsung wudu. Namun setelah beliau berwudu, Mas Tupang melihat kalau uang yang tadinya diterima sudah berubah menjadi daun. Pada akhirnya Mas Tupang memutuskan untuk membakar daun itu. Beliau membakarnya menggunakan api kompor. Ketika beliau memulai membakar daun itu, mendadak seluruh lampu di rumahnya mati. Mas Tupang saat itu langsung lari ke kamarnya untuk tidur. Waktu itu Mas Tupang berusaha untuk tidur, namun tidak bisa. Dan di jam 1 malam ada yang mengetuk pintunya. Permisi, suara dari orang itu. Mas Tupang lalu melihat dari jendela kamarnya, dan ketika dicek
tidak ada orang. Sementara saat itu suara ketukan pintu semakin keras. "Mas, sudah saatnya." Pada saat itu, Mas Tupang merasakan kalau dia sudah ada di depan pintu. Beliau bertemu bapak-bapak memakai baju hitam. Saat itu, Mas Tupang melihat ada sapi yang dipakai untuk menarik dokar tersebut. Jadi, dokar itu mirip delman, cuman yang dijadikan hewannya bukan kuda, melainkan sapi. Mas Tupang menaiki dokar itu, dan anehnya pada saat dokar itu jalan, gak ada suara khas jejak kaki binatang. Saat itu Mas Tupang hanya memikirkan kalau kejadian yang dialaminya itu hanyalah sebuah mimpi. Mas Tupang hanya duduk diam di atas dokar. Sampai tiba-tiba mereka memasuki sebuah perkampungan tanpa listrik. Rumah-rumah di sana juga masih terbuat dari bambu. Sampai tiba-tiba berhenti di sebuah rumah joglo yang terbuka. Di sana Mas Tupang bertemu dengan ibu-ibu yang sangat cantik, memakai riasan yang tidak berlebihan, namun sangat menawan untuk dipandang. Saat itu Mas Tupang melihat usianya sekitar 40 tahunan. "Wah, masnya sudah aku tunggu dari tadi. Monggo mas, masuk mas." Mas Tupang diajak masuk ke salah satu kamar yang ada di sana. Di ruangan itu sudah ada satu perempuan cantik, rambutnya digerai, memakai baju putih, yang sedang duduk di depan kaca rias. Saat itu Mas Tupang mendengar dari si ibu, "Mas, buat riasan yang cantik ya." Pada saat itu perempuan muda itu tidak mau menghadap ke kaca. Pada akhirnya Mas Tupang menyuruh mbaknya agar menghadap ke arahnya saja, sehingga dari kaca terlihat hanya punggungnya saja. Saat itu Mas Tupang merias wajah cantik perempuan itu. Pada saat sedang merias, pandangan Mas Tupang tidak sengaja menghadap ke arah kaca. Saat itu juga beliau sangat terkejut karena di kaca itu ada pantulan seorang wanita dengan rambut acak-acakan. Di bagian punggungnya terbelah sampai kelihatan tulang tengkoraknya, dan di dalam tulang tengkorak itu masih ada daging yang mulai merah kehitaman. Pada saat itu Mas Tupang menahan rasa ingin muntah. Namun ketika melihat ke arah wanita itu, Mas Tupang melihat yang di depannya adalah wanita biasa. Tapi di situ Mas Tupang mencium bau yang sangat busuk. Namun di sana Mas Tupang menahan diri agar bisa menyelesaikan tugasnya dengan baik. Selesai bagian wajah, giliran merias rambut. Saat perempuan tersebut bilang ke Mas Tupang, "Sudah mas, biar ibu saja." Mas Tupang akhirnya duduk di sana sembari menunggu ibu tadi merias rambut. Pandangan Mas Tupang gak sengaja melihat ke arah luar rumah. Di luar rumah itu sudah ada acara karawitan. Suara tersebut persis dengan suara karawitan yang ia dengar di rumahnya. Sehingga setelah selesai merias, Mas Tupang disuruh untuk pulang. Dan sebelum pulang, Mas Tupang dikasih pelunasan.
Namun saat itu Mas Tupang menolaknya. Pada saat itu Mas Tupang langsung diantar pulang naik dokar. Beliau nggak ingat sama sekali dengan prosesnya ketika sudah sampai di rumah. Tahu-tahu Mas Tupang terbangun dari tidurnya. Saat itu Mas Tupang mengira kalau dia hanya mengalami mimpi. Namun ada bekas make up di tangan kirinya. Pada saat itu, kantong yang awalnya ditolak oleh Mas Tupang tiba-tiba ada di rumahnya. Ketika ia buka, ada batangan kuningan yang berjumlah 2. Karena saking takutnya, barang itu dibuang oleh Mas Tupang. Dan setelah membuang barang itu, rumah yang ditinggalinya mati lampu lagi. Pada akhirnya Mas Tupang bertahan di rumah itu sampai 3 bulan. Demikian akhir dari cerita Perias Pengantin Setan. Terima kasih buat kalian yang telah menyimak cerita ini sampai habis. Saya mohon maaf jika ada salah dalam pengucapan dan pembacaan cerita kali ini. Akhir kata, saya mohon undur diri. Sampai jumpa di cerita berikutnya.